Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoiro Anwar. Saya di sini akan mendefinisikan tentang coding dan KA. Coding dan KA itu adalah mata pelajaran yang baru di tahun 2025 yang akan didefinisikan kepada kalian sebagai siswa. Oke. Dan kalian itu menjadi salah satu pelopor pembelajaran coding dan KA ini. Karena ini baru pertama kali ya, di tahun ini baru ada. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah etika dan risiko kecerdasan artifisial. Oke. Sebelumnya ada yang tahu itu apa itu kecerdasan artifisial? AI, oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? AI itu banyak ya. Ada apa aja AI? Hah? ChatGPT. Apalagi? Meta, Gemini, Google Bot, dan lain sebagainya. Itu masih banyak ya. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah etika dan risikonya. Mungkin nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian akan lebih berhati-hati dengan yang namanya AI, atau kalian bisa memanfaatkan AI dengan pikiran kalian. Jangan sampai AI itu memprogram kita, tapi kita yang memprogram AI. Oke, sebelum lanjut, kita akan bermain game sedikit dulu ya. Nah, kecilan. Nah, di sini cara mainnya itu sederhana. Kalian disuruh menjadi detektif AI. Menurut kalian, mana gambar yang asli? Kanan atau kiri? Kanan apa kiri? Cung kanan. Cung, ayo. Cung yang kiri. Ayo. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Cung yang kiri. Jangan takut salah. Oke ya. Banyaknya yang ini ya. Apa ini? Ini apa ini? Yang ompong. Oke, kita klik. Ya, benar ya. Oke, lanjut. Jadi Bapak itu yang satunya ini bikinan AI. Yang satunya bikinan AI. Iya, nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa ya. Nah, makanya setelah pembelajaran ini mungkin kalian akan lebih skeptis terhadap AI. Ya. Tapi jangan terlalu skeptis tentang AI, karena AI itu adalah kecerdasan buatan yang bisa kita atur sendiri. Gitu, oke? Lanjut. Mana yang asli? Ini ataukah ini? Ini? Ya. Oh, benar lagi ya kalian. Oke, berarti kalian sampai sini bisa menemukan perbedaannya. Insting ya. Hati-hati ya. Kita coba lagi satu kali lagi. Nah, ini agak sedikit lebih sulit ya. Kelihatan banget. Kiri. Yang mana? Kiri. Ini. Ya. Oke. Nah, ini kelihatan jelas ya. Ini kelihatan jelas perbedaannya. Kalau tadi yang di awal itu sudah nggak kelihatan bedanya. Oke. Nah, makanya saya akan menerangkan etika dan risikonya menggunakan coding dan KA ini ya. Lanjut, kita ke PPT-nya. Nah, tujuannya yang pertama memahami dasar AI. Ya. Terus etika penggunaan AI, risiko, dan terakhir adalah defect. Nanti yang akan kalian uji coba di komputer kalian masing-masing itu adalah defect. Oke, lanjut. Nah, apa itu AI?
AI adalah artificial intelligence, kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Harus ditanda kutip, meniru kecerdasan manusia, bukan melebihi kecerdasan manusia. Yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Kira-kira untuk tahun ini atau untuk zaman ini, pemecahan masalah, pembelajaran berpikir, terus membuat keputusan menggunakan apa? Kebanyakan menggunakan AI. Padahal AI itu tidak pernah 100% benar. AI itu belajar dari kita. Ya. Jadi jangan terlalu percaya 100% tentang AI. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang AI? Yuk, mumpung sekarang kita membahas tentang AI. Siapa? Yang nyiptain AI. Oke. Sebenarnya yang nyiptain AI itu banyak ya. Kalau disebutkan itu nggak bisa 1 jam 2 jam kalau diterangkan. Tapi yang saya tahu itu AI itu banyak vendornya. Nah, salah satu yang paling pelopor AI itu adalah ChatGPT. Kalau di Cina itu namanya DeepSeek. Pernah dengar? Itu di Cina itu DeepSeek. Itu kalau ChatGPT itu buatan dari Europe atau Eropa, ya. Nah, kalau DeepSeek ini ciptaannya Cina. Cina itu udah bisa bikin AI. Kita bisa nggak bikin AI? Bisa nggak bikin AI? Kenapa kalian nggak pernah menanyakan itu ke AI? Bisakah kita bikin AI sendiri? Nanti dia punya saing. Pernahkah menanyakan itu ke AI? Tidak. Nanti kalian coba ya, ketika waktu senggang, misalkan lagi pegang komputer atau di lab, kalian coba aja. Coba aja. Dan jawabannya pasti akan berbeda-beda. Karena AI itu condong pro ke kita. Tidak pernah istilahnya kontrak dengan kita. Itulah AI. Oke, lanjut dulu. Nah, penerapan di berbagai bidang. AI ini sudah diterapkan di beberapa bidang. Banyak sekali bidangnya, cuma saya rangkum menjadi 4 saja. Yang pertama di bidang kesehatan. Ada yang bisa nyantauin di bidang kesehatan apa saja? Penerapannya? Di bidang kesehatan. Untuk AI. Sakit mata. Teknologi apa di kesehatan yang memakai AI? Oke. Memperkirakan penyakit. Obatnya apa? Nanti sistemnya itu mengolah ya, memperkirakan penyakit dan obatnya apa. Yang paling umum di kita itu adalah CT scan. Pernah dengar? Nah, itu adalah kecerdasan buatan. Terus di bidang pendidikan, ini nggak usah ditanya lagi. Mungkin 80% orang menggunakan ini sebagai bahan ajar untuk pendidikan atau untuk pembelajaran kalian. Bahkan di Canva pun udah ada AI. 2018 pertama kali Canva keluar, Bapak nggak pernah pakai AI di Canva. Jadi manual semua. Sampai 2019 baru muncul. 2020 makin canggih. 2021 sudah bisa bikin PPT sendiri. 2022 sudah bisa bikin website sendiri. 2023 dan sampai sekarang itu sudah bisa semuanya. Udah bisa ganti foto, udah bisa ganti, misalkan kalian mau dipoto menggunakan jas, itu bisa menggunakan AI dari Canva. Ya. Sebegitu cepatnya perkembangan AI. Dan dulu
harus kalian ketahui, AI itu dulu nggak semasif ini. AI itu pertama kali keluar itu 2019 ya, ketika waktu COVID. Nah, itu dibatas informasinya. Nggak semua informasi AI tahu. Tapi sekarang semua informasi AI tahu. Ya, dulu hanya dibatasi hanya 3 tahun ke belakang. Hanya 3 tahun ke belakang. Sekarang itu sudah tidak ada batasan. Apalagi kalau kalian misalkan berlangganan, itu lebih ajaib lagi untuk AI, ya. Terus bidang transportasi. Nah, di bidang transportasi ini banyak sekali yang memakai AI. Contohnya mobil otomasi ya. Jadi mobil ini berjalan otomatis. Ini sudah dipakai di Cina untuk negara-negara maju, ini udah berkembang ya mobil otomatis ini. Jadi kita hanya memesan lewat aplikasi dan mobilnya datang sendiri tanpa supir. Ya. Nah, terus di bidang bisnis. Nah, kalau di bidang bisnis ini ada layanan otomatis dan analisis konsumen. Biasanya kalau di kalian itu di all shop, pernah tidak kalian ngechat penjualnya? Langsung dibalas tidak sampai 1 detik. Itu yang namanya kecerdasan buatan. Ya. Oke. Lanjut. Nah, peluang dari adanya AI. Nah, tadi kan sudah kalian ketahui ya bahwa AI itu bisa mengurangi pekerjaan yang sudah ada. Contohnya tadi supir, ya. Nah, sekarang ada lagi peluang dari adanya AI itu, ya. Yang pertama efisiensi dan otomatis. Nah, terus inovasi dan produk pelayanan. Ya, jadi kalian bisa berinovasi dengan itu. Akses informasi lebih cepat. Terasa oleh kalian, informasi sekarang itu tidak hanya menghitung hari, tapi sekarang hanya menghitung detik. Ya. Terus meningkatkan keamanan cyber ya. Nah, kalau meningkatkan keamanan cyber ini lebih taktis sebenarnya. Ya, lebih taktis. Dan nanti kalian mungkin akan sedikit gemetaran lah ketika mencoba AI yang nanti akan saya tunjukkan. Lanjut. Nah, tantangan dan risiko. Kita mulai ke tantangan dan risikonya. Tantangannya apa sih? Nah, penggunaan teknologi. Di penggunaan teknologi ini sangat masif sekali gitu. Sampai-sampai kita melupakan dengan namanya teknologi yang sebelumnya. Yang mungkin itu bisa lebih efektif daripada teknologi zaman sekarang. Nah, keamanan data dan privasi. Hati-hati. Pokoknya nanti di akhir kamu akan tahu kenapa saya memasukkan keamanan data dan privasi. Ya, kita simpan dulu biar kalian lebih penasaran. Terus bias, diskriminasi dan algoritma. Nah, pernahkah kalian merasakan kalian butuh sepatu, FYP-nya sepatu? Kalian lagi butuh baju nih, FYP-nya jadi baju. Nah, hati-hati ya. Apa yang kalian searching di HP itu terdeteksi oleh sosial media kalian. Sama halnya ketika kalian mencari hal-hal yang tidak kalian harus ketahui, pasti akan muncul. Makanya hati-hati dalam menggunakan teknologi. Ketergantungan teknologi ini sudah jelas. Banyak dari kita itu bisa membuat produk-produk yang tidak masuk di akal atau tidak SMP itu tidak paham gitu tentang itu, tapi bisa dibuat dengan teknologi itu. Tapi ketika ditanya dasarnya itu apa, mereka tidak tahu.
Seperti itu. Ini ketergantungan teknologi ini sangat arahnya lebih ke negatif ya. Arahnya lebih ke negatif. Biasanya kalau di umum itu ketergantungan teknologi ini sangat menjadi menakutkan. Soalnya tidak bisa lepas dari HP, tidak bisa lepas dari sosial media. Ya beruntungnya di kita itu adalah pondok pesantren yang bisa membatasi itu gitu. Dan nanti kalian juga akan sadar betapa sangat berharganya gitu pembelajaran yang ada di pesantren. Oke. Lanjut. Nah, etika. Sekarang kita masuk ke etika. Etika dan regulasi. AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Kalian pernah mendengar berita hoax? Pernah? Terus orangnya misalkan ustadz didubbing dengan omongan yang lain, pernah? Nah, itu etikanya seperti itu ya. Terus perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jangan sampai kalian menggunakan AI ini sebagai ajang balas dendam atau ajang kejahatan dan lain sebagainya. Terus regulasi yang diperlukan, transparansi sistem AI ini belum terlalu umum di kita untuk transparansinya. Terus akuntabilitas dan dampak dari AI. Kita akan belajar juga nanti dampaknya. Keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional, ya. Ini di negara kita itu sedang mengusahakan untuk keterlibatan pemerintah dalam penggunaan coding dan KA. Makanya diciptakan pembelajaran coding dan KA. Seperti itu. Nah, peran generasi muda. Ya. Ini kalian-kalian nih. Kalian-kalian pengguna AI. Memahami bagaimana cara kerja AI. Mengembangkan AI yang etis dan adil. Ya. Terus memanfaatkan AI secara positif. Pendorongan transformasi digital ini untuk kalian. Kalian itu sebagai gen apa ya kalian? Gen alpha. Oke. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanyakan? Atau masih bingung? Atau ada bahasa-bahasa yang gak kalian pahami? Paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, di sini kita sampai kepada kesimpulan ya. Kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Ya. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan dan memanfaatkan AI untuk kemajuan bersama. Nah, setelah itu kita akan mempelajari deepfake. Ya. Apa itu deepfake? Teknologi yang mengubah AI generatif untuk memanipulasi foto, video, suara, sehingga terlihat terdengar seperti asli. Padahal sebenarnya palsu. Nah, ini terlalu kekecilannya. Ciri-cirinya tadi mengenali wajah seseorang di video atau foto dengan wajah orang lain dengan menggunakan face swapping. Ini kita akan praktekkan. Nah, terus membuat orang seolah mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka ucapkan. Ini bisa menggunakan lip sync. Terus meniru suara seseorang ini bisa menggunakan voice cloning. Tapi yang saya akan praktekkan itu adalah face swiping aja. Ya. Dan kalian itu bisa Bisa eksplorasi untuk yang
lip sync, dan voice cloning. Nah, terus resiko negatifnya menyebabkan hoax dan fitnah. Terus pemerasan dan penipuan, manipulasi politik atau reputasi ya. Nah, cara mengenali deepfake adalah wajah atau bibir terlihat aneh atau tidak sinkron. Yang tadi, yang 1 dan 2 itu sudah kelihatan lebih perfect ya. Cuman tadi ada beberapa yang sinkron, seperti rambutnya, tadi ada yang keluar dan sebagainya. Terus ini apa ya? Kecilan. Pencahayaan dan bayangan tidak alami. Nah, tadi ada beberapa pencahayaan yang tidak alami sebenarnya. Ya. Terus detail kecil seperti rambut atau tai lalat tidak konsisten. Nah, tadi kan ada kan rambutnya yang nggak konsisten. Ada yang ke kanan rambutnya, ada 2, itu padahal 1 orang gitu. Nah, kedipan mata tidak wajar. Nah, ini kalian bisa gunakan ketika kalian mengambil gambar diri kalian sendiri. Ya. Jadi jangan sampai kalian mengambil gambar diri sendiri itu terlalu formal ya. Oke. Nah, setelah itu kita akan praktek menggunakan face swiping. Ya. Oke, silakan kalian gunakan komputer kalian masing-masing. Nah, kalian tulis aja seperti ini di Google. Terus kalian klik yang ini. Sudah masuk ke sini? So, ya, sambil nunggu ya. Sambil menunggu. Sudah? Nah, kita akan contohkan di sini.
ini originalnya. Nah, dan di sini adalah yang mau ditukar wajahnya. Mudah-mudahan bisa ya, soalnya ini agak burik. Nah, kita start, kita coba. Dengan ini saya menyatakan diri sebagai Menteri Pertahanan ya, Menteri Pertahanan dan Kelautan. Ini langsung bisa diganti. Coba kalian bisa bebas berkreasi, berkreasi. Bisa kalian cari 2 foto dulu, diulang, oke. Nah, slide. Oke. Nah, cari dulu fotonya, misalkan Kapten Amerika ya. Contoh. Nah. Images. Guys, nggak bisa ini. Nah, contoh Bapak ingin jadi Kapten Amerika bisa. Tinggal thumbnail di sini. Nah, ini Kapten Amerikanya. Open. Start. Ya. Nah, sudah jadi Kapten Amerika. Oke. Silakan kalian bisa praktekkan. So, ya. Udah malu ah. Ya. Ini kita refresh dulu biar hasilnya hilang. Sudah, coba. So, dicoba ya. Dicoba. Di sini emang nggak ada Chrome-nya. Ini pakai browser. Nggak apa-apa. Cara nyimpen fotonya sama. Oh. Save image ya. Save image. Coba. So, save image ya. Dibuka dulu fotonya, terus klik kanan save. Ya. Coba. Oh. Dicoba ya. Bisa menggabungkan 2 orang. Ini bisa misalkan artis Indonesia digabungkan dengan artis luar negeri bisa. Oh. Kamu mau pakai apa? Kamu mau pakai foto apa? Coba tulis dulu, face web. Tulis dulu, face. Face. Nah, ini. Nah, coba kamu mau gambar apa misalkan? Ini. Oke. Pecinta Bu. Hah? Enggak harus saya. Bentar ya. Ini coba-coba doang. Image. Ini. Jangan, ya ini. Coba aja yang satu dulu. Save. Lihat dulu nih ya. Nah, ini web ya. Ini udah di save semua ya. Save web mulu. Nah, ini pengen. Terus Coba.
Ini ada yang panas. Nah, di sini. Nah, coba di Facebook. Gimana hasilnya? Bisa tidak? Nah, itu udah berjalan tuh. Jangan ketawa, aduh. Gelap-gelap sekali ya kalian. Sok, coba. Bukan itu shape-nya. Bukan itu. Coba di gambarnya, klik kanan. Klik kanan. Ini nih. Klik kanan. Enggak, sini. Lah. Bukan, klik. Nah, klik kanan itu ini nih. Nah, set image. Nah, mau digabungin sama siapa? Sok, coba aja bebas. Nah, ini bukan itu. Nah, ini nih. Klik kanan. Boleh, sok. Save. Nah. Coba. Coba. Di sini ini nih. Cara nge-save itu nih. Klik kanan tuh yang ini nih. Klik kanan, save. Save. Nah. Coba masukkan di bawah. Scroll ke bawah. Nah. Ini itu foto yang aslinya. Coba klik. Di download. Ini. Nah, download. Ya. Terus ini. Coba. Open. Ini. Mau disatuin sama siapa? Apa ya? Sok cari lagi satu lagi itu foto ya. Hah? Ini mau contoh. Ya. Sok cari lagi satu orang lagi. Nah, klik kanan di fotonya save image. Nah, ini kan JPG. Nah, dah. Sok. Dengan orang yang berbeda ya, jangan sama. Dua orang yang berbeda. Oh itu, coba. Nggak bisa Kak, tadi ya saya masih buka berapa? Hah? Coba lihat. Nah, jadi gini. Nah, kamu balik. Ini gimana? Saya lagi pikirnya ya. Kanan. Kanan. Set image. Ya. Ya itu, jangan web. Cari lagi yang lain, Cari lagi. Fotonya jangan yang ini. Jangan yang ini. Jangan. Maksudnya itu kan web kan, nggak bisa diambil gitu. Mati. Kalau mau itu agak sulit konsepnya itu. Ini nonton MV. Ini siapa aja? Ini siapa? Ada di save. Nah, coba. Sudah nyobain? Ini di download. Ini klik download dulu. Nah, ini klik ini nih, biar muncul gambar-gambarnya. Ini. Nah, open.
Kapan? Kamu tuker bisa ya? Hah? Mati. Kalau ini bisa di-share, Pak. Bisa. So, sekarang ke page webnya. Nah, drop, download ya. Nah, klik ini nih biar kelihatan gambarnya. Ini bentar. Ini kan? Ya. Open. Start. Oh. Ini aneh bukan? Iya, badannya ini, wajahnya ini. Itu. So, ini mau nyoba. So. Nggak bisa. Nggak harus login. Di bawah. Yang atau udah nyoba beberapa kali. Oh, di klik kanan. Nah, klik kanan ini yang ini. Nah. Oh, itu bukan ini. Bukan. Oke ya. Karena semakin berbahaya ya. Oke, ini adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh kalian ya. Bisa saja nanti wajah kalian itu dirubah ke hal-hal yang negatif. Ya. Karena pada dasarnya gampang, tinggal ngambil foto kalian dari sosial media kalian. Misal contoh ada yang dendam kepada kalian, tinggal ambil foto kalian di sosial media kalian, lalu tinggal gabungkan dengan foto yang tidak diinginkan oleh kalian. Ini serem banget. Sangat-sangat berbahaya. Dan di sini ada video password. Bisa mengganti video? Bisa. Tapi jangan dicoba ya. Jangan coba sekarang, nanti aja di setelah pembelajaran ini berakhir, silakan kalian untuk eksplorasi. Ada password ya sama ya. Cuman ini lebih ke detailnya. AI video dan lain sebagainya. Ya. Nanti setelah pembelajaran ini berakhir bisa kalian coba-coba. Nah, kita sampai kepada akhir dari kegiatan ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih penasaran tentang AI? Sok. Oke. Sok, kamu? Cyber. Oke. Ada lagi? Kita tampung dulu. Satu lagi aja. Sok. Oke. Tadi yang pertama itu apa tadi? Kalau curhat ke AI, apakah akan bocor ke semua orang? Coba. Apakah akan bocor? AI itu tadi kan dari awal itu AI itu adalah belajar dari kita. Belajar dari kita.
Datanya nggak akan bocor ke publik, tapi data kalian tersimpan di database-nya. Jadi apabila yang punya AI-nya pengen data kalian, mungkin itu bisa jadi bumerang buat kalian juga. Oke. Terus di AI ini juga, kalau untuk tempat curhat itu bisa saja. Karena AI bisa menjadi apa saja yang kalian inginkan. Cuman AI nggak bisa menjadi Tuhan aja. Coba kalian cek sendiri. Kalau AI bisa jadi Tuhan, so testing. Itu sangat-sangat sensitif ya, itu berkaitan dengan kaidah kalian juga. Oke. Pertanyaan kedua tadi apa? Apa itu cyber? Cyber itu adalah keamanan di internet. Kalau dalam bahasa singkatnya itu, cyber itu adalah polisinya di internet. Ya. Kebocoran data itu karena cybernya kurang waspada atau kurang bisa diandalkan. Makanya data-data kalian itu banyak yang bocor. Ya, baik berupa foto, video dan sebagainya. Oh, saya terkait dengan cyber ini, ketika nanti kalian punya KTP, jangan pernah KTP kalian diupload ke AI. Jangan pernah. Itu termasuk data pribadi kalian. Usahakan data pribadi kalian samarkan di AI, jangan terlalu jelas. Ya. Jangan terlalu jelas. Dan AI itu sebenarnya harus dilatih. Jadi kenapa di AI itu ada Google, ada sign-in-nya itu karena buat dilatih. Karena AI itu perlu dilatih. Kan tadi AI itu belajar dari kita. Jadi nanti akan sesuai keinginan kita. Oke, tadi pertanyaan terakhir, kenapa Cina kalau misalkan kita lapar, FYP-nya makanan? Padahal kita tidak searching. Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan itu. Yang pertama, ketika kalian scroll, terus kalian stop lama di gambar itu bisa menjadi algoritma. Contoh nih, ketika kalian lihat semua di Instagram, misalkan, kalian lama di situ. Nah, ke bawahnya itu bisa langsung jadi makanan. Atau misalkan dari pembicaraan kalian itu juga bisa ada yang masuk. Cuman saya nggak akan jelaskan begitu detail tentang hal itu, karena itu biar nanti kalian belajarnya lebih rajin lagi tentang teknologi. Ya, itu dari suara kalian juga bisa dideteksi. Bisa. Ya, silakan nanti kalian bertumbuh dan mencari jawaban itu. Biar kalian lebih semangat dalam belajarnya. Ternyata teknologi itu harus memerlukan kebijakan dari kita, kecerdasan dari kita juga. Gitu. Karena kita yang mengatur teknologi, bukan teknologi yang mengatur kita. Oke ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan ingat, hati-hati dengan yang namanya AI. Tapi ketika AI itu bisa difungsikan oleh kalian sebagai alat bantu kalian, maka AI akan menjadi alat pembantu buat kalian. Jangan kalian dikontrol AI, tapi mulailah mengontrol AI itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.